Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santai bersama saya Pandi Agara Nurdani dengan narasumber kita Ibu Arista Widiawati. Halo, perkenalkan nama saya Arista Widiawati. Saya founder dari terapi anak berkebutuhan khusus WeCare. Kami memiliki dua lembaga di Kota Blitar, satunya di Desa Dadaplangu. Terapi WeCare lembaga kami menangani anak-anak berkebutuhan khusus maupun keterlambatan umum lainnya. Keterlambatan khusus ada yang autis, ADHD, tunarungu maupun yang lainnya. Saya lulusan dari sarjana pendidikan luar biasa dari UNESA. Oke Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Ibu mendirikan tempat lembaga ini? Kalau sejak berdirinya sih sebenarnya kurang lebihnya sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Saat itu kan masih memang belum sebesar ini. Untuk mengawalinya kita masih cuma 1 orang, 2 orang yang masih bisa kita layani. Soalnya kita masih tergantung sama tenaga kerja juga. Dapat inspirasi awal itu gimana sih Bu? Kalau dulu sih sebenarnya ini ya, karena sebagian besar ini kan desa ya, daerah ibaratnya masih kecil gitu kan. Ternyata yang mengalami hambatan-hambatan anak-anak tertentu ternyata banyak. Sedangkan kalau kita mau mengajari anak ini mau nggak mau harus ke kota gitu kan. Nah, sedangkan para orang tua itu kan sebenarnya mau ke kota itu aja kan udah bingung banget gitu, yang masalah tenaganya, belum masalah waktunya dan yang lainnya itu kan akhirnya bingung. Terus akhirnya sebelumnya kita udah buka di kota, terus akhirnya kita menaungi juga membuka di sini bisa juga di Dadaplangu ini. Terus upaya apa sih untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional yang berbeda-beda? Jadi ketika awal masuk anak itu kan sebelumnya kan kita harus screening dulu tuh ya. Jadi nanti kita tahu ketika waktu kita screening itu nanti kita ketahuan anak ini gangguannya apa, yang dibutuhkan apa. Terus gangguan emosional, perilaku mana yang dia butuhkan nanti baru kita terima. Jadi tiap anak memiliki yang berbeda-beda. Kadang ada yang masih belum bisa kontrol emosi sendiri gitu ya. Jadi masih tantrum, suka mukul, suka teriak, gigit dan yang lainnya. Itu berarti kan dia butuh penanganan yang ekstra. Jadi dia masih perlu penanganan ekstra dengan dibantu satu terapis dulu kayak gitu. Tapi nanti ketika dia emosional sudah mulai tertata, dia sudah mulai bisa belajar berinteraksi, dia nanti belajar dengan beberapa murid yang lainnya juga. Jadi dikondisikan sama kemampuan anaknya. Terus ada kendala apa sih saat memberikan stimulasi perkembangan motorik anak? Banyak sih kendalanya. Yang pertama dari paling awal itu adalah orang tua dulu. Orang tua support nggak sih sama program yang kita berikan? Kadang tuh di awal aja orang tua sudah misalkan nggak tega, anaknya nangis dan yang lainnya. Nah itu kan akhirnya kan kita susah mau lebih treatment lagi, ngatur lagi, agak susah juga. Tapi kalau ketika orang tuanya itu enak, support, itu perkembangannya jauh lebih baik. Terus selain itu juga moodnya anak. Kadang kan punya hari ini enak, dikasih materi apa aja dia bisa enjoy. Terus kadang ada penolakan dan yang lainnya gitu. Jadi kan banyak maka dalam yang harus dihadapi dan kita pun harus mengkondisikan semuanya itu biar anak itu tetap bisa melaksanakan instruksi yang diberikan di tempat terapi. Mungkin ibunya ada pesan untuk kepada teman-teman untuk membuat inspirasi. Oke. Jadi melihat fenomena ini kan banyak sekali, makin kesini kan makin banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan, baik keterlambatan umum maupun keterlambatan yang khusus. Kayak keterlambatan umum itu mungkin kayak SPBL dan yang lainnya itu kan masih ringan ibaratnya itu. Tapi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang lebih kompleks dan lebih berat itu kan mungkin orang tua akan merasa bakal merasa beban banget, berat banget gitu kan. Jadi kadang saya ini harus gimana, seperti apa, itu kan masih bingung ya. Minim cari informasi sebanyak-banyaknya dulu dari entah itu di sekolahan, dari awal dari sekolahan supaya nggak bisa ke rumah sakit maupun yang lainnya untuk melihat tubuh kembangnya seperti apa.
Setelah itu sudah, nanti kita akan tahu anak ini lambat apa enggak. Ketika fase itu lambat, ya segera komunikasikan anak ini lambat, ini yang diperlukan apa aja ya. Setelah itu membuat treatment dan di tempat terapi itu, dan harus konsisten, tidak boleh menyerah di awal, karena untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini perlu proses yang sangat panjang dan sangat harus konsisten biar hasilnya bisa maksimal. Karena orang tua itu kan makin kesini harus punya target yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan gampang puas ketika target cuma anak nggak bisa ngomong terus bisa ngomong aja, bukan seperti itu. Jadi ketika anak bisa ngomong, apalagi yang belum nih harus ditingkatkan lagi. Yang penting harus ada konsisten kerjasama dari semua pihak. Ya Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Arista selaku narasumber yang telah memberikan edukasi atau wawasan yang menarik bagi masyarakat di luar sana. Sekian ngobrol santai kali ini dengan saya Pandi Ada Ramadhani selaku host. Terima kasih. Bye bye.